والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين سيد ولد آدم أجمعين وولد بمكة المكرمين. أولا هيا بنا نشكر ونعبد الله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك. ثم ثانيا صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى حبيبنا الكريم شفيعنا الشفيع طه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah jamaah pengajian ahad pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik dari nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan hingga nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat meluangkan waktu untuk hadir di pengajian ahad pagi. Semoga yang hadir pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga buat para keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita membuka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir tidak ada bermasalah dan mendapatkan berkah dari acara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Baiklah, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh saudari kita Anandi Umay. Pada Umay, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, terima kasih kepada saudari Umay yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya kepada kita semua. Semoga bagi kita yang mendengarkan mendapatkan berkah dan syafaat dari Al-Qur'an kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian materi ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Waifan SAG. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali tentu atas izin Allah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin Ahad di pekan pertama di setiap bulan. Tiba-tiba sudah bulan Agustus, tiba-tiba sudah akhir bulan Syawal. Waktu mereka begitu cepat, tidak terasa. Saya memang kayaknya baru kemarin lahir loh. Tiba-tiba sudah 54 tahun, tiba-tiba sudah kelas 3 SMP. Ada pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasayf, fa'illam tatokhu koto'aka. Waktu itu seperti pedang, waktu itu bagaikan pedang, waktu itu laksana pedang. Fa'illam tatokhu, kalau kalian kita tidak bisa menggunakan waktu atau pedang tersebut untuk membagi, memotong, memenggal, menghunus kotoh akal, maka pedang tersebut akan menghunus kita, memenggal kita. Saking pentingnya waktu, bahkan Allah di beberapa surat dalam Al-Quran bersumpah atas nama makhluknya, yaitu atas nama waktu yang sangat populer, yaitu surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu asar, demi waktu, demi masa, baik masa ini, masa lalu, maupun masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi Mas MC nyebut nama saya, Bapak siapa? Roy Khon, ya kan ahli bahasa Arab ya. Kalau KH itu dibaca kok ya, Royhan kan. Tapi dalam Al-Quran tidak ada wal habdul asfi wal Royhan, tidak masalah. Nama saya itu berubah sering sekali. Royhan CH, kadang pakai H, pakai Kho gitu ya, ada Raihan, nggak apa-apa. Ya. Banyak perubahan nggak apa-apa. Asal jangan baca ini mas. Cerita masalah waktu nih, waktu nih, tidak terasa. Kadang-kadang sering kita dengar bahwa ngoyak waktu, merusuh wah ngoyak waktu, kehilangan waktu, kekurangan waktu. Aku ngijak siren-siren karo Pak Joko,
kehilangan waktu, manfaat dengan dulu-dulunya. Kehilangan waktu. Kadang-kadang kekurangan. Bahkan kamu sempoyak waktu. Tadi pagi saya bangun sebelum jam 4. Sibuk, udah macam-macam. Tiba-tiba dengan azan masuk kamar mandi, kerannya saya keraskan, saya keluar, terus rumah dulu tuh. Yang lambi gitu terlambat juga. Salat subuh di Masjid Purwodene, rata dan kamu subuh lagi itu kamu subuh. Murid bukan sih? Maka pandai-pandailah mengatur waktu, menggunakan waktu, memanfaatkan waktu. Setiap detik waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kita hargai, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Mencari bekal kehidupan akhirat nanti. Setiap detik waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, untuk berbenah, agar kita menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah serta Rasulnya, yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Menurut riwayat hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia menika yang panjang umurnya, baik amalnya. Namun sebaliknya, yang paling buruk atau seburuk-buruk manusia menika tala umruhu sa'amaluhu, panjang umurnya, buruk amalnya. Harapan kita sama, menjadi khairun nas. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah kebaikannya. Semakin tua, semakin tawadhu, semakin istiqomah. Jangan sampai sebaliknya, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Itu wasaruna, seburuk-buruk manusia. Orang yang kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Padahal Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk tinggal di bumi Allah. Kembali, saking pentingnya waktu, Allah bersumpah di beberapa surat Al-Quran. Pertama surat Al-Asr yang sangat populer, wal asri, bahwa kita menikah berada di masa kini, masa lalu kita ataupun masa yang akan datang, atau mungkin gambarkan umat sebelum kita yang hidup setelah Nabi Adam, masa lalu atau masa kini umat Muhammad sampai besok umat akhir zaman Muhammad, semua dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia, baik masa kini, lalu maupun yang hidup, yang semuanya dalam keadaan merugi. Kemudian ada dalam surat Al-Duha, wal-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha, demi malam apabila telah gelap gulita. Apa artinya? Agar waktu tersebut menjadi perhatian, karena menjadi perhatian Allah. Sampai-sampai ketika Bapak Ibu bercerita tentang sesuatu, saking untuk meyakinkan betapa pentingnya, biasanya diawali dengan sumpah. Sumpah. Apalagi Allah bersumpah atas nama makhluknya, atas nama waktu duha. Coba kita perhatikan, untuk apa? Untuk sholat duha serta yang lain. Walaili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Itu apa? Malam telah sunyi. Ada juga walaili idza yahsa, demi malam apabila telah gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Apa artinya? Kalau malam gelap gulita menika waktunya istirahat, siang waktunya beraktivitas. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika kebanyakan manusia itu istirahat, kita bangun kemudian mendekatkan diri kepada Allah untuk sholat tahajud, berkomunikasi kepada Allah. Banyak. Kemudian tadi wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar,
dan demi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah atau mungkin Muharram. Bapak Ibu tadi bangun sebelum apa? Subuh, fajar ya. Meskipun tadi saya agak kecewa, tidak sholat qobliyah sebelum subuh. Saya tidak sholat fajar tadi pagi, meskipun sempat sholat sebelum subuh gitu. Lalu jam 4 sholat beberapa rakaat, kemudian sibuk di dapur, masak air, kemudian dengan azan ke kamar mandi. Kok keluar sudah iqamah gitu. Sampai masjid sudah sholat subuh. Saya tidak begitu kecewa. Meskipun sholat fajar itu pahalanya dunia seisinya. Apalagi sholat subuh. Sholat fajar itu hanya sunnah. Sholat subuh itu wajib. Pahalanya banyak mana? Ya banyak yang wajib. Sholat fajar saja pahalanya, keutamaannya dunia seisinya. Apalagi subuh. Kalau kita tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, seandainya kita itu sakit, stroke, tahu sampai berangkat direwangi berangkat untuk berangkat ke masjid untuk bisa sholat awal waktu berjamaah di masjid, yaitu sholat subuh. Maka jangan sampai Bapak Ibu kemudian kecewa, akhirnya sholat fajar, tapi kan kita sholat subuh awal waktu berjamaah. Fajarnya saja, qobliyahnya saja, dunia seisinya, apalagi yang wajib subuhnya. Lebih utama sunnah atau wajib? Wajib. Yang sunnah kalau bisa ya kita upaini. Ketika kita sholat sunnah saja dipanggil orang tua kita, diizinkan untuk membatalkan, kemudian memenuhi panggilan orang tua kita. Tapi kalau sholat wajib, ya kita tetap meneruskan menyempurnakan sampai selesai itu. Maka saking pentingnya waktu, monggo kita menghormati waktu, menghargai waktu. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan, kita buang-buang saja. Kan banyak sering anak-anak aduh, aku ketika mengerjakan ujian kekurangan waktu, atau kehilangan waktu, mengejar waktu. Waktu itu tidak akan terulang lagi, tidak akan terulang. Sekarang hari Ahad, tanggal 2 Agustus 2026. Besok beda lagi. Meskipun harinya sama, tanggalnya sama, tahunnya berbeda. Pasti berbeda. Meskipun itu baru bulan apa sekarang? Itu masih Juli gitu di hari. Maka waktu menikah tidak akan terulang lagi. Coba waktu bersama. Saking pentingnya waktu menjadi. Ini saya sampaikan nasihat Rasulullah. Rasulullah pernah menasihati seseorang. Ini riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah menasihati seseorang tentang 5 perkara. Bapak Ibu sekalian sudah hafal itu. Rasulullah pernah bersabda, "Iktanim khamsa qabla khamsin." Apa? Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iktanim khamsa qabla khamsin. Yang pertama, sababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragoka qabla sabrika, wa hayata qabla mautika. Yang pertama, apa? Sababaka qabla haramika. Waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Mudamu sebelum tuamu. Apa Bapak Ibu sudah merasa tua? Jangan merasa tua. Kenapa? Yang usianya 60 tahun, siapa tahu diizinkan oleh Allah hidup di bumi Allah sampai usia 80 tahun. Berarti Allah masih muda. Saya masih muda. Saya 53, ibu saya 83. Kalau saya seperti ibu saya berarti masih ada 30 tahun. Berarti masih muda. Ya, muda kita. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Jangan menunda-nunda untuk beramal. Selagi kita masih muda, kita gunakan untuk beribadah. Bahkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, 1 di antara 7 golongan
satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti, yaumala dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa di antaranya? Satu disebut, yaitu wasabun naza'a bi ibadatillah. Apa? Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Subhanallah. Yang masih remaja putri ini, ya, tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Sekarang itu krisis. Bapak-bapak takbir itu susah untuk mencari remaja masjid. Bapak-bapak pengurus kampung itu susah untuk mencari pemuda-pemudi yang terlibat dalam kepanitiaan 17 Agustus. Konstitusi Hari Besar Islam susah. Gitu, ngajian yo. Si anak MC-nya orang tua, semuanya orang tua semuanya. Kecuali yang muda-muda kan tinggal di masjid. Termasuk ini cuma luar biasa. Tapi coba mbak-mbaknya ini coba, kalau kembali ke rumah, hidup bermasyarakat, ada pengajian kira-kira datang nggak? Pertanyaannya, gitu. Ya kan apa ini? Di pondok di asrama gitu kan? Karena ada aturan dan sistem gitu. Ya, susah sekarang. Bahkan ada seorang ustaz beliau berpesan kepada saya, Mas Royhan, setiap kali isi pengajian coba sampaikan, termasuk Pak Polisi ini, apa? Agar para remaja itu ada kesadaran tertib berlalu lintas. Yang namanya anak remaja itu dalam bahasa Italia itu vivere poloso itu tadi kan ya, vivere poloso itu bahasanya apa? Bahwa anak muda, nah, anak muda itu apa? Biasanya hidupnya apa? Nyerempet bahaya kalau masih muda. Coba yang kebut-kebutan itu orang tua atau anak muda? Muda. Yang naik gunung, yang ikut geng-gengan, anak muda itu. Maka seorang bapak polisi pesan sama saya, buat coba mas dinasihati yang masih muda-muda itu, kalau berkendara tertib berlalu lintas, memikirkan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Karena pernah terjadi bapak-bapak di daerah Klaten, ada seorang pemuda muda wis nganggo helm numpak motor banter banget pecicilan banget. Kalau dia glosor nggak apa-apa, tapi nabrak orang lain. Sampai bapak polisi itu ditutki sampai rumahnya. Kemudian ditemui anak tersebut dinasehati di depan orang tuanya. Bukan ingin mentilah, tapi menasihati. Coba nek jalan, gua memakai helm, pakai jaket, hati-hati. Cek hati-hati aja kadang kecelakaan, apalagi yang kurang hati-hati. Kewajiban kita ikhtiar. Masalah musibah itu kehendak Allah. Yang pakai helm hati-hati saja kecelakaan, apalagi yang nggak pakai helm kecil-kecilan. Coba pikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu udah hati-hati, sudah pakai helm hati-hati, tapi ada orang berkendara ngawur jadi korban. Maka yang muda itu biasanya apa? Hidup nyerempet bahaya. Mantep, si ngomong si nom kok ya. Saya juga sedih. Kadang menasihatkan anak saya dua, yang satu 23 tahun, yang satu 18 tahun. Setiap kali saya mengingatkan, Mas, nek sholat merasa diilingi, tahu kewajibannya. Nek bengi turu rasa kok kan metu isuke nyambut gawe mumpung sing nom kok ngene, mumpung sing nom itu. So nak ora tua ya kaya bapak gitu kan ya. Bapak ben zaman nom sing yo beling gitu kan ya. Nah, kalau itu ngurus bapak kok gitu. Ya saya ingat. Mas, yo nek kamu usianya seperti bapak, nek kowe mau selalu mati, malah nesu. Bapak aku mati yo ora. Aku mati gitu. Karena kita enggak tahu. Syukur lebih awal untuk kembali di jalan Allah. Syukur lebih awal untuk apa? Taat beribadah kepada Allah. Jadi, bapak mati dulu piye kok merasa gitu kan ya. Susah sekarang. Kadang-kadang kan banyak pertimbangan. Bapak Ibu termasuk saya enggak tiga. Membangunkan anaknya sholat subuh awal kadang enggak tiga. Wis le bangun ke bar sholat sekemas masjid
pulang baru bangun gitu. Karena banyak pertimbangan mungkin. Dek dibangun kemudian khawatir di sekolah tidur, gimana? Ya. Atau mungkin apa? Bangun keruput sholat subuh, kemudian malah tidur lagi, digugah angel telat ya, repot ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi di pondok ini kok, ya bangun Senin puasa, Kamis puasa, ya orang Mahat ini kok. Saya juga ngajar di Mahat ini kok. Di apa? Boarding SMA Muhammadiyah 7. Anaknya tapi banyak yang ngantuk. Kalau Senin bangun pagi puasa, pas pelajaran malah tidur, tidak apa-apa ya. Itu daripada ganggu. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Yang pertama itu apa? Waktu muda kita gunakan. Jangan sampai nunggu tua. Kalau masih muda menikah energi terus betul. Coba Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau masih muda orang repoti, gitu. Kalau tua kan repoti. Meskipun kita tidak tahu ketika berada di tanah suci keadaannya berbalik kadang-kadang seperti itu, gimana? Si tua beli malah si tua apa? Si sehat gitu banyak terjadi. Saya juga pernah merasakan gitu. Kita orang beli udah bawa apa? Balsem gitu. Kok balsemnya itu panasan meleleh di Madinah, saking panasnya mencair. Leleh tuh saking panasnya. Kemudian ternyata apa? Mimisan di kulit. Mimisan, saking dinginnya, saking mimisan sakit gigi lagi. Dokter apa? Pak dokter kata, Pak dokter nggak bagus, sabar aja. Banyak yang tanya, kok mimisan? Padahal nggak pernah mimisan. Saya jawab, aku bukan dosa kok ya. Banyak yang tahu. Rumangsa. Ya kita nggak tahu, tetapi ya kita ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Kalau masih muda, energi, syukur bisa bantu yang lain. Yang tua kadang repot itu, tapi kita nggak tahu, kadang-kadang justru terbaik. Maka monggo, selagi kita masih muda, kita gunakan untuk beribadah. Artinya apa? Jangan menunda-nunda. Kadang-kadang kita sok nek wis pensiun, nyatanya pensiun ora gelem ngaji, ora gelem jamaah. Tapi ada sok nek wis duduk. Nah itu yang bahaya misalnya. Nek wis duduk. Karena ada di satu masjid ini ketika masih punya istri enggak pernah jamaah. Setelah jadi duda rajin ke masjid, rajin ke masjid. Setiap kali sholat 5 waktu datang. Tapi enggak pernah zikir. Sama buka bar salam atau nomor siji gak dikir, terus boleh sandal, boleh sandal suwi banget. Ternyata apa? Tebar pesona pilih ibu-ibu. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Nek ono ya apa? Padahal apa? Golek bojo ning masjid daripada ning pasar malam gitu. Bar salam itu baru dikir, nek dikir kesuwen ibu-ibu selakun mundur. Jadi dikirnya cepet gitu, salam langsung metu gitu. Kalau boleh sandal suwi nyapa ibu-ibu. Ada yang banyak, soalnya parahnya bagi budo ya mungkin menunggu ya boten gitu. Bukan kembali. Yang kedua, sihat akan keberasa komika. Sehat kita sebelum apa? Waktu sakit kita. Kalau ada orang yang ahli maksiat, sering berbuat dosa, kemudian sakit, ya hendaknya yang bersyukur. Karena mengurangi berbuat dosa maksiat dalam orang. Maka Rasulullah pernah menasihatkan kepada seorang sahabat ketika sakit tidak didoakan sembuh, tapi apa harus dilakukan? La baksa tahurun insyaallah. Please rasa insyaallah dengan sabarmu Allah akan menghapus dosa-dosamu. Jadi kalau ada orang yang banyak berbuat dosa maksiat daripada sehat, bukan dosa, lebih apik sakit, benar nggak? Mengurangi dosanya. Bahkan ketika sakit pasti banyak mengingat Allah. Kalau kita jangan, bapak ibu, karena ahli ibadah, ketika sakit kesempatannya berkurang. Terus betul. Coba bapak ibu sakit di rumah sakit, apa bisa hadir pagi hari ini? Kalau bapak ibu kemudian berbaring di rumah, stroke mungkin, apa bisa jamaah sholat subuh, apa bisa sholat Jumat, apa bisa bekerja mencari rezeki yang halal thayyibah kemudian bisa
fak sodako enggak terbatas. Maka kita tetap berharap sehat. Kalau ada yang sakit ya tetap sabar. Saya kan sering cerita, saya pernah sakit selama hidup saya baru sekali Bapak Ibu sakit opname di rumah sakit PKU. Sakit, ada seorang ustaz datang tidak mendoakan saya sembuh. Biasanya kalau doanya sembuh mana? Allahumma rabbana sa'adibil ba'sa isfi anta sambil sifat. Tapi enggak, cuma sekedar mengucapkan la ba'sa tauhul insan usra sambil dirasani. Sabar seikhlas ya, berprasangka baik kepada Allah. Wili loro pergone kopian dosa, kurang nah ini matur untuk Pak Joko nggih. Ada jamaah kita yang sakit di rumah sakit, Pak Joko pilih rasa nggowo panganan boten sak ninggali malah dinasehati. Wili loro pergone kopian dosa, ra gelem jamaah di masjid jamin. Kira-kira Rasul mau bener ya. Berat dosa. Saya terus kurang ajar ini pada cedak kok. Ini badan gue orang gue roti dan gue pokok balik gali gitu. Malah nasihat ini nyelekit gitu. Kalau cedak kalau orang misalnya. Maka ketika kita sehat itu kita manfaatkan dulu. Mumpung sehat. Tadi satu riwayat. Seandainya umatku tahu akan keutamaan sholat subuh awal waktu berjamaah, sampai-sampai yang sakit nggak bisa jalan berangkat ke masjid ya. Maka ketika kita sehat, meskipun pakai apa, usahakan untuk bisa sholat awal waktu berjamaah di masjid. Meskipun kita sakit, kemarin hari Rabu, saya pagi beraktivitas, Bismillah sampai kesel kok, saya capek sekali. Kok sampai rumah beliau, istri saya nawakin mangglin betul. Itu kok goreng mangglin, dia semangat kalau goreng kerupuk. Anak soalnya goreng itu, ternyata habis saya bunyi telepon jam 4 sampai jam 4. Assalamualaikum Pak Roy, boten kesukaan tuh, aduh pun gede. Ternyata ada jadwal di Masjid Hikmah Biro belajar jam 4 pengajian ibu-ibu. Duh, itu goreng mangglin gitu. Jadi, Bu, harus nih, saya meluncur. Boten aku suka. Terus ngerasa kok ibu kok pemerungsuk ini lupa ya maklum manusiawi al insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Setelah selesai jam 5 lebih pulang maghriban kemudian layan-layan yuk betul nih jijik sebelum isya dia telepon takmir masjid Fathul Qorib Prawira Gajah pinggir kali. Lalu Pak Royhan, oke, lu gak dong, oke, apa? Kami ini ustadz gerah, dengan ganteng ini, tuh Pak Isa gitu. Oke, Bismillah. Kenapa? Ustadznya gerah, pamit. Saya sehat kan? Saya khawatir, mumpung sehat, saya khawatir tidak bersyukur. Nek dipikir ya kena jalan-jalan menunggu bujuk saya gimana? Cuma jalan pinggir kali. Bapak, tapi kan Bismillah, saya ingat oh iya, aku sehat ya. Saya khawatir tidak termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur mumpung sehat. Kalau Ustaz itu saya Bismillah, biasa. Kadang-kadang hati kita menikmati banyak godaan. Mumpung sehat ini apa? Bukan berarti yang tidak ada umur nasihat gitu, ya. Tapi mungkin karena kesibukan yang lain menikmati. Maka yang kedua, sihataka qabla saqamika. Waktu sihat kita menikah kita gunakan sebaik-baiknya sebelum kita sakit. Kalau sudah sakit bagaimana? Tapi biasanya manusia menikah ketika sehat lupa. Nek sakit baru ingat, jujur saja. Kalau bapak ibu sehat, lagi sehat seneng, jagung manten gitu, terus penak mau iup gitu, ledar kadang-kadang lali nganggu, nggak baca bismillah. Makan minum lupa, bahkan bahkan sambil berbicara. Kemarin jagung manten, saya juga berani ngajak, gua aja, jangan kudu gaji, kan gitu. Oh iya betul. Barusan kudu gaji, jagung manten, ledar ngadik, yo pinter, ngadik apa? Nyedai konsumsi nih, benek tanduk cedak. Nah ini masalahnya.
gajah jadi kudu haji itu kalau nggak benar linggo kayak. Tapi kalau sakit, ibu bapak sakit minum obat, lindungo tenanan lebih berdoa, tenanan. Ada orang demo aja mohon didoakan ya itu nanti. Bahkan belum lama saya jenguk ada seorang bapak sakit di PKU, tak jenguk gitu kan ya, Mas Rohan bilang ini nek sehat tak juk sergap jamaah ke masjid. Setelah sehat pulang bener kan? Alhamdulillah kajian ke masjid neng seminggu gitu. Apa datang digawe lorong nek terus bener. Baru seminggu lagi kan bayangkan. Itu sifat manusia seperti itu. Maka yang namanya nopo sehat ini kan larang regane. Yang dari sini iman takwa kita kepada Allah. Ketika diberi kesehatan, biasanya manusia itu banyak yang lupa lalai mengingat Allah. Ketika sakit baru, apalagi sudah meninggal dunia. Coba orang meninggal dunia meninggal, pasti gimana? Anaknya memintakan maaf, kondo, terus betul. Nah, kadang-kadang orang disuruh kan ngedusi kondo mati, bahwa ini dukun dewi satu mati gitu. Sholat dia gak perlu disolat gitu ya. Mumpung masih sehat itu dukun dewi yang nyuwun karo Gusti Allah mohon maaf, gak usah nunggu didukake, dimakan gak usah gitu. Lagi kita sehat. Yang ketiga, wadina qabla fakrika. Masa kaya kita sebelum kita miskin. Ukuran kaya itu tergantung kita. Maka kita sering mohon kepada Allah agar Allah memberikan hati kepada kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Setiap kita sholat, apa doa yang Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wajburni. Rabbi firli ampunilah kami, warhamni kasihanlah kami, wajburni apa? Cukupkanlah, wahdini berilah petunjuk, warzuqni berilah rezeki. Ketika kita wajburni itu bukan cukupilah, tapi cukupkanlah. Kalau kita minta cukup, cukup, tapi cukupkanlah. Meskipun sedikit, kita merasa cukup. Mohon kepada Allah agar diberi hati yang pandai bersyukur. Dikit yang bersyukur itu. Umar bin Khattab pernah melakukan inspeksi, namanya apa? Inspeksi mendadak di pasarnya. Sidak di pasar memastikan bahan makanan. Ternyata Umar terkejut. Ada seorang pedagang menikah yang berdoa kepada Allah. Doanya asing, belum pernah dengar. Apa doanya? Mereka berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal Allah. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang qalil, yang sedikit. Umar kan terkejut. Kemudian mengambil pedagang tersebut dan mengatakan, qalil lama tasbun lama. Hanya sedikit sekali. Hambanya Allah itu yang pandai bersyukur. Maka kita kepada Allah agar menjadi golongan yang sedikit, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang kufur sama syukur banyak mana? Banyak yang bersyukur. Bersyukur itu tidak mudah. Bersyukur itu caranya tiga yang pertama, meyakini dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian diikuti secara lisan, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat beribadah kepada Allah. Bahkan diwujudkan dengan apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Apa itu artinya? Dan hendaknya terhadap nikmat Allah tersebut kamu kabarkan, kamu sebarkan. Arti mengabarkan, menyebarkan tidak hanya diperdengarkan kepada orang lain, tetapi dibagikan Bapak Ibu agar orang lain ikut merasakan nikmat yang kita terima. Maka ada istilah apa? Syukuran, gitu? Syukuran itu wujud rasa syukur. Ditambahi karena dengan kegiatan.
Dalam bahasa Arab namanya tasakur, ditambahin tasakuran sami, syukuran sama tasakuran itu sama. Kalau tasakuran itu bahasa Arab, tasakur pakai syukur. Kan sering Bapak Ibu mendapatkan syukuran. Terus saya juga sering ada pengajian ibu-ibu Aisyah di Gambilan. Biasanya yang datang 60, 70. Kok ini 100? Aku terasa mesti ono syukuran, gitu? Ya nggak apa-apa. Ternyata benar, selesai itu dibagi kerdusan itu. Ibu-ibu senang. Nggak apa-apa Bu, datang karena data syukuran itu bonus, betul ya? Iya. Memang kualitas imannya seperti itu. Kudu digembirakan. Dan saya coba pengajian pagi hari ini. Cuma wedang putih apa mau permen itu sama beda nggak kira-kira? Beda loh, beda. Pengajian ahad pagi sebulan sekali, subuhan ini permen. Permen itu dihitung gitu. Kira-kira semakin lama semakin sepi, semakin ramai semuanya. Iya, nggak mau ditanya apa nih. Kalau pakai sarapan itu bukan karena kita cari sarapan, tapi dapat bonus gitu. Kita lihatnya ibadah, gitu, pengajian dapat pahala, terus dapat bonus loh, snack atau sarapan. Alhamdulillah. Maka kata sampeyan jangan sampai Bapak Ibu juga nek dapat nikmat nek diceritake, apalagi cuma bikin status. Jangan sampai. Ada seorang ustaz yang hebat sekali. Tiba-tiba ketemu saya, dan siapa saya berbagi, sel gitu kan, dua putra ini dua anak. Ini betul belum kayak anak kula ya, kayak bojo kula gitu. 500 sih gitu. Pakai kayak anak ini seneng gitu ya. Apa terus? Apa kan benar dari itu rezeki hebat ya? Tiba-tiba tanpa sebab, nggak cerita apa-apa, dari itu rezeki. Berbagi seperti itu. Orang yang digawe status gitu, alhamdulillah ngerambagi. Banyak orang seperti itu. Ada tamu ini manas-manasi gitu. Iya. Saya jemput anak saya sekolah. Bapak-bapak kumpul dari ibu-ibu. Ada penjemput yang lain datang. Tanda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Royhan. Kemarin liburan tuh lumayan nih. Dari Ahad itu kios saya yang pasar Gajah sehari dapat 100 juta. Tolong kios 100 juta lumayan kan. Alhamdulillah. Balik-balik. Lain macam Alhamdulillah bolak-balik. Ini nopo bahasa itu pamit rani gali liwur. Nah, buat rasa cerita orang-orang mbak lagi satu-satu malah berkah gitu. Namanya cerita orang. Terus sebelah saya marah. Orang-orang gede, orang-orang udah mengumum, betul orang nih gitu. Apa ini namanya kan? Tujuannya apa? Sum'ah, sombong, diperdengarkan atau riak dipertontonkan. Malah ini para orang lagi manas-manas sih gitu. Ibu sabar gitu. Yang orang umur aku di rumah kemauan. Yang langsung lu HP mati umur daripada mati ngantuk. Kalau umur itu biasa ada ibu di rumah kemauan gitu. Maka monggo bersyukur gitu, tasakuran gitu bisa kita wujudkan. Maka nek kita bersyukur berbagi rasa cerita nikmati moro-moro dia tuh iya gitu aja. Orang-orang bisa berbagi bersatu itu mencerita itu boleh rakyat Allah. Pernah juga ada tamu kan datang ke rumah cerita, alhamdulillah anakku wis iso tuku gubuk dhewe, iso tuku gerobak. Bangga gubuk itu rumah, gerobak itu mobil, malah sing gede gerobak itu omahe ning lho tek orang gowo oleh gali mboten tinggali kula pripun itu. Kalau boleh ke buntut ditanduk, kalau boleh ke olah-olah mau digowo gitu. Kayak mono gitu. Wah, kalau rasanya pribadi itu rasa umum gitu. Maka syukur dengan apa? Wa amma bi nikmati rabbika, ketika bagian itu berbagi. Waktu apa? Kita bilang kaya kita sebelum masa apa? Akhir kita. Wa binaka qabla faqrika ketiga. Waktu kaya kita berkecukupan. Belum lama juga. Jadi saya juga gantian yang namanya ukhuwah hidup bersaudara, kita berdua bersaudara. Al-Qur'an ayat 10 Alhamdulillah minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita berdua bersaudara. Orang beriman mereka bersaudara.
Maka kalau ada yang berselisih, bertengkar, damaikanlah, ojo musuhan. Biar turun rahmat dan berkah dari Allah. La'alakum turhamun, agar turun keberkahan. Turun berkah dari Allah. Maka ukhuwah kita jaga 4 asas. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus taaruf, saling mengenal, hidup saling mengenal. Ada pengajian keluar, nanti ada kerja bakti, ikut dan kenal. Ada layatan, saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Setelah saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah saling memahami ini kok enak. Kita sebut dulu, enak. Pak Joko modelnya kaya ngono. Bapak ada apa sama saya? Pak Rayhan yang pulang ngaji modelnya kaya ngono, gimana? Mungkin kaya ngono ini ya macam-macam. Ya. Kita sudah tahu saling memahami. Ada di kita. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Jangan sampai Bapak Ibu hanya berharap ditulungi terus, gimana? Wah, jaga ya ta'awun itu gentenan. Wah, murid geljabat batan, gimana? Teman saudara di saat suka dan duka, orang menjaga maka ketika kita kaya, punya kelapangan rezeki, ya kita berbagi. Ustaz telepon, Assalamualaikum, apa kok? Anu ya, orang yang tapi bagi diapusi, wah Ustaz kok diapusi? Ini jamaah aku nyilih duit untuk bersalin. Ada salat jamaah, untuk datang, ini pinjam uang untuk bersalin istrinya. Kemudian pinjam. Setelah waktunya mengembalikan, malah diblokir ribut. Nah gitu ya. Juga kok, Indonesia biasanya perlu nguruni ya. Aku sakit nilai kowe gitu. Ya mau rezeki, ya kan? Saya akan mudah. Terima kasih, saya dapat terima kasih tak ingat apa. Ya sudah tulis gantian gimana? Iya, berbagi. Jangan sampai ada orang sambat tidak kita beri. Nolong. Infak sedekah. Apalagi ya Pak, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang taatnya mereka tidak dilakukan, yaitu berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang nyata, yang sungguh-sungguh. Maka orang-orang yang abror itu kekasih Allah yang ahli berbakti dengan kebaktian yang nyata. Dalam surat Mutaffifin, innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang abror, kekasih Allah yang ahli berbakti dengan kebaktian yang nyata, yang sungguh-sungguh, akan masuk ke dalam surga Jannatul Na'im dengan penuh kenikmatan. Apa syaratnya? Agar Bapak Ibu menjadi kekasih Allah. Allah memberikan syarat. Satu di antaranya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekalian kita menikah, kata Allah, tidak akan mencapai kebaktian yang nyata, yang sempurna, sehingga kita ada kemauan dan keberanian untuk menafkahkan sebagian harta kita yang kita cintai di jalan Allah. Karena apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Maka ada syaratnya. Ibu bapak, ketika kita punya harta lebih, ada kemauan dan keberanian. Berani nggak? Karena apa? Saking cintanya kepada harta, nggak berani kita iman-iman. Allah minggu yang nikmat untuk minggu, ya enggak? Tapi karena kita beriman kepada Allah, percaya adanya kehidupan akhirat, mau menafkahkan harta kita di jalan Allah. Padahal kalau kita manfaatkan untuk beli sesuatu, tapi karena kita berharap pahala
dan simpanan di sisi Allah, mau menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Untuk apa? Untuk fakir miskin, anak yatim, untuk masjid, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka selagi kita masih punya kelebihan rezeki, monggo jangan apa? Kikir gitu. Jangan bakhil. Kita menjadi apa? Kekasih Allah yang ahli berbakti dengan kebaktian yang nyata. Adanya kemauan, keberanian menafkahkan sebagian harta yang kita cintai di jalan Allah. Mengapa ada syarat kita cintai? Kalau kita cintai masih bernilai. Wong awak dhewe rasane kok keke wong liya. Nggih betul. Jangan. Yang kita berikan kepada orang lain sesuatu yang masih kita cintai. Uang infak, nyemplungi infak 1000 paling cepet gitu Bu. Dibuka dompetnya dulu. Boleh 2000 sih paling deket. Ndak kan ketika dompet dimasukkan jangan. Nah iso ya napa? 10.000 sih isi resik syukur 20.000, syukur 50.000, syukur 100.000 ya. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Yang masih kita cintai agar kita menjadi orang-orang yang abrur, kekasih Allah, yang ahli berbakti, kebaktiannya nyata. Dengan cara apa? Ya, memanfaatkan harta kita sebelum kita jatuh miskin. Seperti siapa? Orang yang kufur nikmat, salah bang, betul. Salah bang itu misalkan lupa ke masjid gantian sama istrinya, gara-gara hanya punya satu kain yang pantas untuk sholat di masjid. Akhirnya ditegur Rasulullah, minta didoakan agar punya kelebihan rezeki, agar bisa beli pakaian dipakai bareng-bareng suami masjid. Kemudian diberi ternak doakan Rasulullah. Saking sibuknya ngurus ternaknya, kemudian kufur nikmat, lali mengingat Allah, orang gelem sholat, orang kerja, bahkan saking kayanya ternak berakina diminta bayar zakat saja tidak mau. Akhirnya apa? Ternaknya mati semuanya, salah basah, sakit. Tapi sakit seperti itu, apalagi apa? Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau orang-orang terdahulu langsung biasa oleh Allah. Kalau kita kan enggak diterot, dilulu di sangatmu, tekan tua, lemandek, nek wis bujur, ngalor, yaitu dipocong gitu. Maka monggo Bapak Ibu hadirin Mbak Monji, ketika kita punya harta, kelebihan harta tidak. Boten sak nunggu mencapai nisab, boten sak nunggu haul. Nisab menika batas minimal seseorang wajib zakat. Boten sak nunggu haul, masa kepemilikan selama 1 tahun. Surat At-Taubah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah dari sebagian harta mereka zakat, tutahhiruhu wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan mereka dan mensucikan harta mereka. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang berzakat, yaitu mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan harta. Boten sak nunggu 2,5%. Zakat menika tidak perlu kesadaran, pripun Pak. Zakat menika tidak perlu ikhlas, lho pripun itu. Iya. Zakat menika tidak perlu ikhlas, tidak perlu sadar. Kenapa? Dosanya orang yang tidak bayar zakat menika ngungkuli dosanya wong korupsi, betul nggih? Kenapa? Di harta kita kalau nyuri milik negara kaya gitu. Ini nyuri punya fakir miskin. Di harta kita ada fakir miskin. Orang diberikan kita korupsi, bayangkan. Itu hak fakir miskin. Kita berikan haknya mereka. Bukan nunggu sadar, bukan. Memang harta mereka minimal 2,5% bukan milik kita. Kalau kita nggak bayar zakat berarti apa? Artinya nyolong fakir miskin, merampok, korupsi punya fakir miskin. Maka kita berikan. Ya, dapat 8 Islam fakir miskin ambil mualaf, masalah goreng, ibnu satu bisa dibersihkan. Maka zaman Umar bin Khattab pertama kali beliau dilantik menjadi khalifah, kebijakan pertama memerangi orang-orang
yang enggan membayar zakat. Banyak para sahabat tuh setelah Rasulullah wafat, ya udah kita bisa bayar zakat ini. Kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla sublika. Apa itu? Waktu luang kita sebelum waktu sempit. Sebenarnya kabeh niku tergantung niate. Terus kembali ke pribadi masing-masing. Bapak Ibu jangan seperti anggota DPR nomor DPD, DPR pusat, provinsi, kota. Itu nopo sok sibuk saat ini betul. Sok sibuk ketika mendekati pemilu, pilkada mereka datang. Orang layakannya golek layakan gitu. Orang pengajian, orang bulan Karangol ditunggu itu pasang kita, pasang ini jadi ngaku sibuk gitu betul. Cuma ngasih mendekati pemilu kita naik gitu betul. Di mana-mana seperti itu. Bisa sampai parah. Itu 17-an lembaga berapa ditunggu dulu. Orang-orangnya kan takon, Pak Joko, kecil Pak betul nopo. Karena apa? Daerah pemilihan. Wah, gitu. Bener nopo. Cari nama atau mungkin pencitraan gitu, pencitraan. Niatnya enggak benar. Jangan merasa sibuk seperti anggota DPD. Tergantung niatnya. Sesibuk apapun kita luangkan waktu kita. Untuk apa? Mengingat Allah beribadah. Untuk hidup bermasyarakat. Islam menika ummatan wasaton, Islam wasatiyah. Apa seimbang duniawi ukhrawi. Waktu ngaji, waktu kerja bakti, waktu jago manten, jago layar gitu. Lansia, senam gitu hanya Islami. Bahkan jangan sampai kita pisahkan gitu. Saya juga repot di rumah kerja bakti atau di rumah, tapi istri saya yang mati gitu. Itu apa? Kita ngomong aja terlalu. Maka monggo ibu-ibu kita sebelum sibuk jangan sok merasa sibuk gitu ya. Mumpung ibu-ibu bapak waktunya longgar. Meskipun sibuk tetap luangkan waktu termasuk untuk orang tua kita gitu. Untuk silaturahim. Kadang sok lali tuh. Pernah ibu saya marah. Ibu saya tuh marah. Masmu kok anter ya? Anter kertas gitu. Kok kirim duit aja. Tak foto gitu. Iki lho ibu nakoke. Kowe kok anteng. Oh, wis tak kira anteng ra kirim duit. Yuk. Masmu kan yo. Dengan aku lali gitu. Yo kasih satu sebelum lali nek gue wong tuwa yo. Ora mesti lupa mungkin wong bayangkan. Jangan sampai apa? Kita lupa mengingat Allah. Lupa kalau kita masih punya orang tua. Atau tinggi bapak ibu ini. Nek kalau pacarnya itu seperti itu. Pokoknya kontrol dia sampai semua gitu. Nek reuni sergem. Nilai pahlingnya budine bae ora tau reuni sergem gitu. Monggo. Jadi kan kalau pengen berbakti orang tua sudah meninggal, boleh Pak D semua didatangi. Datang bawa oleh-oleh, balik tinggali. Itu cara kita berbakti kepada orang tua. Orang kumpul kontrol dia sampai. Yang terakhir, wahaya kakak qabla mautika. Hidup kita sebelum mati. Mumpung masih hidup. Kemarin beberapa takbir itu kita paraihan nyebut jadwal Ramadan. Padahal 1 Ramadan masih tanggal hari Senin 7 Februari. Masih lama nih, masih 6 bulan. Kemudian khutbah Jumat seksual rasa kesusu, nek urip nek mati masih sembrono gitu kan ya, sembrono. Maka selagi kita masih hidup, maka kita mohon kepada Allah agar apa? Agar kita pertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Agar kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik aman. Jangan sebaliknya. Wis bikin kesempatan bertemu bulan Ramadan tetap raposo, gitu, rasolat malam, raza dan macam-macam. Artinya kufur nikmat. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, waktu itu kasar seperti pedang. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita yang bagi waktu. Jangan sampai kita dipenggal waktu. Aduh, lagi gawe dari rapat Ramadan dipenggal tuh ya. Lagi asik dikerjakan ujian waktu ini kita bijak untuk mengawasi, kita dipenggal jangan sampai. Yang menggal kita merencanakan. Meskipun kita berikhtiar usaha, Allah yang menentukan. Di Selasa kemarin, Pak, di Selasa kemarin saya diminta misi senior school, sekolah lansia. Husnul Khotimah punya bias.
ngadakan acara pelatihan perawatan jenazah di Hotel Quality Jalan Solo. Saya ngisi. Ternyata yang punya termasuk Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto datang. Saya pikir membuka atau nyapa. Sebelah Pak cerita sak jam luwih pun. Buat kabeh nunggu sak jam kok tak panitia jauh kalian mungkin. Jadi kan mungkin kalau telat dia butuh sak jam mungkin buat apa-apa. Tapi bukan semuanya. Seharusnya saya dulu sampai rumah bisa ngajar lagi, pamit gitu. Ya saya juga sabar. Oh ini yang ngatur Gusti Allah gitu. Saya datang jam sekian ternyata skenario saya berubah. Itu juga menguji kesabaran saya. Seharusnya saya setengah 10 mulai jam 11 gitu. Pun baru pergi bener kesel kan ya kudunya kesusu selang mulai mulai izin mawon gitu izin ya. Maka kita berencana Allah yang menentukan. Yang penting niat kita kumpul. Niat pada mau lagi tekan Jogja Rasma Silaturahim. Kalau saya tinggal di Jakarta, meskipun saya tinggal di hotel, saya suan Pak Joko itu dari mana Pak itu? Ini saya dari Jakarta suan jenengan sambil jalan-jalan ke Jogja. Bukan kok jalan-jalan mampir ke rumah jenengan, jangan. Rumahku dua piran kok ya. Apalagi ke rumah orang tua. Suan orang tua itu tujuan utama. Jalan-jalan nomor sekian. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan orang Rasul moro-moro Jawa Holu gitu sudah kerja hati gitu mencatat maaf ini kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada tanya jawab monggo Bapak 5 menit. Kalau puji sabar ngoten gitu. Langsung kita akhiri lagi. Bapak Ibu pun masak di dalam menjelaskan badan dengan doa mohon pada Allah semoga kita menjadi khairun sebagai manusia, yaitu panjang hidupnya baik, amalnya semakin kuat kita semakin tawadhu istiqomah, semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya yang soleh-solehah. Jika saatnya kita dipanggil mengenai Rasul, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Raihan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga yang mendengarkan apa yang disampaikan beliau dan apa saja yang disampaikan beliau dapat menjadi bermanfaat serta bekal buat kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berakhirnya penyampaian dari beliau, marilah kita tutup acara kita ini dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi